Ya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafal intifa' wal ifada wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir. والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين اللهم أكرمنا بالعلم زينا بالحلم جملنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin sudah belajar di surat Al-Baqarah sampai ayat 123. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Wala yuqbalu syekh, bukan yakbalu. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Di ayat ini setelah ya Bani Israel اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم, kita sudah tahu belajar berapa kali ketemu ayat yang seperti ini ya Bani Israel, sudah dua, ini yang ketiga. Ya Bani Israel اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. Kenapa itu? Karena setelah dia Allah Ta'ala suruh atau menyuruh mereka ikut Alkitab, As-Sunnah, ikut Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad. Mereka jangan ada rasa iri, jangan rasa iri kepada orang Arab yang Nabi terakhir di antara mereka. Wah Allah Ta'ala suruh mereka ingat karunia Allah Ta'ala yang kasih kepadamu, wahai Bani Israel. Juga ingat aku memuliakan dari antara manusia. Ya, juga aku telah melebihkan kamu dari semua utama umat yang lain di dalam yang lain di dalam umat yang lain atau dari umat yang lain. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Tapi mungkin ada yang tanya, berarti Syekh mereka itu yang paling mulia di antara manusia? Enggak. Sekarang setelah Nabi Muhammad SAW, betul awalnya betul. Mereka Allah Ta'ala memuliakan Bani Israel. Bani Israel jadi umat yang paling mulia di zaman mereka. Tapi setelah mereka tidak terima agama Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala kirim setelah Musa, Isa, itu mereka jadi umat yang paling menghina. Sampai kita baca di Al-Quran, wa ghadiballahu alaihim wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Allah Ta'ala marah sama mereka. Jadikan babi dari antara mereka, babi sama namanya apa itu, monyet ya kan. Ini kenapa? Kenapa Allah Ta'ala marah dari mereka? Karena mereka tidak terima berintahan Allah Ta'ala. Jadi orang yang tidak terima berintahan Allah Ta'ala di Al-Quran, di As-Sunnah, di agama Nabi Muhammad SAW atau agama yang turun di masanya, sudah Allah Ta'ala marah sama mereka. Sampai kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, bukan jalan yang Allah Ta'ala durhaka atau marah sama mereka, dan bukan ad-dhalin yang sesat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca di beberapa kata setelah Allah Ta'ala memuliakan Bani Israel itu yang Allah Ta'ala juga sebut di surat At-Tin, thumma radadnahu asfal laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mereka derajatnya tinggi di paling atas, tapi karena mereka tidak terima perintah-perintah Allah Ta'ala, tidak ikut agama Allah Ta'ala yang kirim, tidak ini Zakaria hari ini datang, tidak terima wahyu atau buku-buku yang turun di masa mereka, Allah Ta'ala jadikan umat yang paling hina. Sampai kita baca وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةِ, sampai mereka sudah menghina dimanapun. وَالْمَسْكَنَةِ, mereka jadi takut. Ini lihat brand-brand yang mereka sekarang bikin atau buka di Palestina, bagaimana mereka takut.
rasanya takut sekali. Itu sudah itu kebiasaan di dalam hati atau Allah Taala taruh di dalam hati mereka karena tidak terima ayat Taurat atau Al-Injil yang Allah Taala menurunkan kepada mereka. Itu hukuman Allah Taala. Kita tidak bisa. Terus berarti ini bagaimana Syekh? Ini dulu betul awalnya betul. Allah Taala memuliakan Bani Israel. Tapi setelah mereka tidak terima perintah Al-Quran, sudah jadi umat yang paling menghina. Tapi tetap masih ada nasihat itu. Masih ada nasihat. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Apa itu? Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seseorang pun dapat apa? Mengingatkan. Gantikan atau La membela. ilaha illallah. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Kamu melakukan sesuatu itu dosamu sendiri. Ayah kamu melakukan haram itu dosanya sendiri. Tidak mungkin Allah Ta'ala datang bilang, oh ini anak kamu masuk neraka atau masuk surga. Itu yang kita bilang di masa kecil, ini masalah lain. Tapi waktu besar, kalau dia kirim pahala di umat Islam, ya betul. Umat Islam, syariat Islam, anak kirim doa atau pahala, sedekah atau haji atau ibadah ke ayahnya, bisa dapat bisa dapat pahala. Tapi itu seperti sedekah. Seperti sedekah. Kalau kamu kirim ke ayah, ke ibu, seperti sedekah. Kapanpun mau kasih atau kirim, ini terima kasih, dapat manfaat padamu, dapat manfaat kepada ayah. La tajzi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha adl. Wala yuqbalu minha adl. Oke. Wala yuqbalu minha adl. Al-adl huna apa itu artinya adl? Saya lupa hari ini. Subhanallah. Wala yuqbalu minha adlun itu fidyah. Apa itu fidyah? Ya, saya bayar ini biar kamu biar saya tidak masuk neraka. Allah Ta'ala di Al-Quran kasih di ayat lain. Walau anna lana ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bih. Itu orang kafir atau orang jahat. Kalau dia punya emas sebunuh bumi ini, mau bayar itu biar lepas dari neraka, tidak terima. La yuqbalu minha adlun. Wala tanfa'uha syafa'ah. Ya, ada berapa orang di ini tadi ayat yang tadi jelaskan orang kafir, dia bilang, seandai saya punya seperti itu bayar semuanya, tapi tidak ada manfaat walau dia punya itu semuanya, harta itu semuanya tidak bisa bayar, atau kalau dia bayar atau kasih tidak mungkin lepas dari siksa atau dari neraka. Kenapa? Karena di akhirat bukan uang, bukan yang mahal, pakai mata uang, dolar atau rupiah atau rial atau emas seperti zaman sahabat atau perak juga, tidak. Di akhirat itu hasanat. Rasulullah SAW bersabda, hati-hati di akhirat itu bagiannya atau hitungan hasanat. Hasanat itu kebaikan. Saya salah sama kamu, pergi akhirat belum minta maaf, kamu belum maafin, ya bayar apa? Ini sekarang mungkin kalau kamu rusakin sesuatu untuk orang lain, mereka bilang, kamu harus berbaiki atau harus bayar. Kalau nggak mau berbaiki, saya buru-buru tidak bisa ikut berbaiki motornya atau mobilnya, mereka bilang ayo bayar. Coba kita pergi ke bangkil yang dekat, atau namanya apa itu, yang tempat berbaiki mobil atau motor. Ya, itu lihat harganya berapa, bayar.
Oke, sudah selesai. Tapi di akhirat enggak ada. Kamu mencaci maki orang, kamu wasib, kamu jahat sama orang, ketemu di akhirat, ayo bayar. Enggak ada duit, enggak ada uang, kita enggak ada baju. Di dalam riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, mereka di hari kiamat keluar atau dibangkitkan semuanya tidak ada baju. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus bagaimana bayar? Rasulullah bilang di situ bayar kebaikan. Salah kamu berapa? Bagaimana? Bayaran berapa? Ayo, ini harus kamu bayar 10 kebaikan, harus 100. Sesuai salah kamu yang melakukan sama orangnya, sesuai gangguanmu kepadanya. Ya, hati-hati. Jadi Rasulullah SAW bersabda bilang sama mereka, kamu tahu orang yang apa itu bahasa Indonesia, muflis, yang tidak punya uang? Mereka bilang, wahai Rasulullah, muflis itu yang di antara kita yang tidak punya uang. Muflis, atadruna manil muflis? Muflis yang tidak punya apa-apa. Mereka bilang itu yang tidak punya uang di antara kita. Rasulullah bilang, enggak. Itu di dunia masih bisa hidup. Masih dapat dari sini, dari sana. Muflis itu yang di hari kiamat datang punya kebaikan seperti gunung-gunung. Artinya amalnya bagus, baik. Sampai kebaikannya itu hasanatnya seperti gunung-gunung. Artinya banyak sekali. Ini masuk mana? Ini seharus di depan mata manusia, ini ahli surga. Tapi Rasulullah bersabda dia, ini orangnya ya'ti yaumul qiyamah, datang di hari kiamat sudah ganggu fulan, jahat sama beliau. Sudah ghasib, sudah mendustai, sudah ini, sudah itu. Semuanya melakukan hal-hal yang haram. Ya, terus bagaimana? Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, fayu'khadhu min hasanatihi wa tu'ta ila madhalimih. Ambil dari kebaikan tersebut yang tadi seperti gunung, kasih. Kamu jahat sama fulan atau menuduh fulan palsu, ayo bayar sekian hasanat. Itu Allah Ta'ala yang dan malaikat yang kasih tahu, yang bilang hukumannya harus bayar berapa. Ambil itu yang dari gunung tadi semuanya, mulai. Datang ada satu orang dia mencaci maki, ayo bayar. Ada satu orang yang gosip, bayar. Ada satu orang ambil hartanya, bayar. Ada satu orang ini, ada satu orang ini ghibah, namimah, terus menerus. Rasulullah SAW bersabda sampai habis kebaikan yang tadi seperti gunung-gunung, sampai habis karena dia banyak sekali. Banyak sekali. Ini sekarang kita lihat di zaman sekarang juga sama. Sudah, saya orang Yaman. Orang Yaman tidak kenal sama orang Indonesia. Dia melakukan salah. Tidak ada urusan sama saya. Saya langsung tulis, ini fulan ini, fulan ini, fulan ini. Cari dari internet, cari aibnya. Padahal itu saya bukan orang yang bertanggung jawab untuknya, orangnya. Tapi keluarin aibnya. Dia mungkin salahnya di politik. Di politik, ya. Mungkin salahnya sama keluarga, mungkin salahnya sama kampung. Itu bisa mereka perbaiki sendiri. Tapi saya dari Yaman datang. Ini masuk di masalah itu di sosial media terus di sana di sini. Taruh di Facebook, taruh di Instagram, taruh di TikTok, taruh di sana di sini terus itu dapat dosa, kejahatan atau jahat itu. Apa itu dosa? Dapat dosa. La ilaha illallah. Atau kebalik, saya orang Yaman. Di sini melakukan salah. Ini orang Indonesia masuk di hidup saya terus. Itu kita baru bisa sadar, bisa faham bagaimana itu kebaikannya seperti gunung bisa hilang. Sampai hilang. Sudah selesai? Bilang enggak. Rasulullah SAW bersabda, sampai semuanya sudah kebaikannya yang tadi itu seperti gunung sudah habis. Enggak ada. Masih ada orang yang datang, wahai Tuhanku, atau ya Allah ini fulan pernah bilang sama saya gini, ini fulan pernah ganggu saya, fulan pernah pukul saya, fulan pernah mencuri saya. Tapi sudah enggak ada hasanat. Bagaimana? Allah Rasulullah bersabda, fayu'khadhu min sayyi'atihim. Ambil dari kejahatan mereka, taruh di atas jahatnya. Ya, tadi kebaikannya sudah hilang. Sekarang masih ada dosa-dosa dari orang lain. Karena enggak ada uang. Kalau ada uang bisa bilang saya bayar sudah selesai. Enggak. Itu masalahnya hati-hati. Jadi hak ini jangan kita lihat sama orang kafir,
sama orang apa namanya ini semuanya kamu harus bayar. Saya, kamu, kalian semuanya yang ada di sini, yang dengar itu kita bertanggung jawab. Hati-hati. Nanti Allah Ta'ala ambil hak orang lain dari kita. Jadi kalau ada yang jahat sama saya, ambil hakmu sesuai cara yang benar. Sesuai hakmu. Kadang-kadang di antara umat Islam, ada yang betul jahat, tapi fulan ini yang dijahat sudah tidak diam. Terus di mana di sana di sini sampai sudah ambil haknya lebih lepas 10 kali. Kemarin jahat dia mencaci maki di hadapan mereka atau menolok-olok di depan mereka. Ini salah dari orangnya. Salah, kita bilang haram, haram. Tapi sekarang ini fulan lihat, wah ini saya kemarin mencaci maki. Jadi dimanapun dia mencaci maki lagi. Terus dia ada kesempatan di tempat yang besar atau ada orang lain. Ini fulan, ini fulan, ini. Sampai lebih dari yang dia kemarin. Nah, nasallahu selamat afiat. Rasulullah bersabda, ini kamu jadi jahat. Tadi dijahat atau dizalimi, sekarang jadi ya, jadi hati-hati. Hati-hati. Apalagi ahli Al-Quran, apalagi ahli agama, apalagi ahli jalan ibadah. Di lembaga, di pondok, di sekolah-sekolah, di tempat kerja. Kadang-kadang saudara saya di kantor mungkin yang kerja di kantor lebih dari saya. Saya belum pernah kerja di kantor. Tapi kamu kerja sama si fulan di kantor ini 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun. Dari waktu kamu masuk sampai pensiun. Itu sudah jadi seperti saudara saya. Seperti saudara yang dekat. Jadi hati-hati. Jangan sampai kamu melukai hatinya. Jangan sampai kamu jahat sama beliau kalau ada salah. Karena ya hati-hati di hari kiamat. Qala ta'ala wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha adlun. Adlun itu tadi fidyah, adl. Yahkumu bihi dhawa adlin minkum. Adlin. Wala tanfa'uha syafa'ah. Gak ada orang dalam yang bisa bantu. Ini lihat manusia sendiri. Jangan lihat di kita sama Allah Ta'ala. Manusia sendiri aja. Biasa aja. Kalau saya biasa suka bantu orang yang butuh bantuan. Tapi kalau saya ketemu sama fulan, dia bilang fulan saya minta tolong bantu saya. Mau orang dalam yang bantu saya di pemerintah. Pasti tanyaan kita, kamu melakukan apa? Enggak, mereka salah faham kemarin karena ini saya siap pergi. Tapi kalau kamu bilang saya mencuri, kamu kasih musibah yang besar, saya membunuh orang, saya bilang saya ini tidak bisa. Jalannya ini jalan susah. Betul. Ini kita manusia. Juga di akhirat sama. Syafaat kapan? Kita baca di Al-Quran, di surat ayat Al-Kursi kita semuanya hafal. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Kalau Allah Ta'ala kasih izin kepada ulama, kepada nabi, kepada para nabi, kepada salihin, itu boleh kamu syafaat? Boleh mereka. Boleh mereka pergi ke neraka, ayo keluarin fulan teman saya, keluarin fulan keluarga saya, keluarin fulan sudah pernah bantu saya. Itu syafaat macam-macam. Sampai di dalam riwayat hadis, orang syahid itu dapat syafaat untuk 70 orang dari keluarganya. Dari keluarganya itu 70 orang. Terus Syekh kalau semuanya keluarganya di surga, alhamdulillah di surga. Berarti dapat syafaat kepada umat Islam. Orang alim juga, orang ulama. Orang saleh juga punya syafaat. Orang saleh biasa, dia bukan ulama, tapi ahli ibadah, sampai dia jadi ahli surga. Allah Ta'ala kasih syafaat. Ayo beri kepada mereka, pergi. Dia pernah ingat, oh ya saya pernah waktu di dunia ada fulan bantu saya. Ketemu, karena dia lihat di surga. Ada seperti tulisan, bisa tahu ini fulan yang saya kenal dia di surga. Juga bukan seperti sekarang, lupa. Di hari kiamat sudah Allah Ta'ala sekaya seperti bahasa kita sekarang bilang apa? Format.
kasih format ke kepala kita, langsung ingat semuanya. Yang melakukan baik atau jahat sama kamu bisa ingat. Jadi kalau kamu saleh bisa kasih syafaat, bisa dapat bantuan ke orangnya yang sudah pernah bantu kamu, yang sudah pernah kasih kata yang baik, yang sudah pernah melakukan hal yang baik sama keluargamu. Itu yang namanya syafaat. Tapi semuanya kita harus yakin ini atas izin Allah Ta'ala. Syafaat itu yang paling besar, syafaat Nabi Muhammad kepada seluruh manusia. Kita tahu itu sampai Allah Ta'ala kasih izin. Mereka pergi ke Adam, pergi ke Nuh, pergi ke Musa, pergi ke Ibrahim, pergi ke Isa. Yang mereka bilang tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Pergi cari orang lain. Sampai Isa bilang itu pergi ke Muhammad. Itu siapa? Ini bukan umat Islam, Muslim. Enggak, ini masih seluruh manusia. Rasulullah bersabda, qala fa'aqul ana laha, aku yang bisa. Pergi ke sana, Rasulullah bersabda, saya sujud di bawah arsy. Sujudnya itu lama. Bukan sujud yang biasa. Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala ngajarin saya doa, saya belum hafal sekarang. Belum. Nanti di akhirat, Allah Ta'ala bantu saya sampai saya ucapan doa atau istighfar atau tasbih yang biar mengagungkan Allah Ta'ala. Setelah itu Allah Ta'ala bilang, angkat kepalamu, mau apa? Ishfa' tu syafa'. Boleh syafaat. Ya. لا إله إلا الله ولا يقبل منها شفاعة ولا لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Enggak ada yang bisa menolong kamu atau menolong mereka. La ilaha illallah. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Coba baca artinya Ustaz. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak ada Takwa seorang itu pun. mungkin kita bilang, oh kenapa di sini wattaqu terjemahnya takut, ya kan Ustaz Rizki? Iya, Syekh. Biasa harus bertakwa. At-taqwa itu aslinya takut. Takwa kalau bilang sama orang ittaqillah artinya takut dari Allah Ta'ala. Tidak masalah. Terus Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan atau membela orang lain sedikit pun. Menggantikan. Ambil ini, sudah ambil anak saya. Enggak. Kamu yang dosa itu. Sampai kita baca di surat Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Di hari tersebut, anak itu pergi atau kabur dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Ini mungkin saudara syekh biasa, saudara berentam, ini bisa. Allah Ta'ala kasih lebih, mau lebih lagi. Ayah dan ibu. Dia tidak. Dalam riwayat hadis itu, tadi kita bilang di hari kiamat masalahnya masalah kebaikan atau kejahatan. Itu dosa atau kebaikan itu. Rasulullah bersabda, dia punya minta satu kebaikan. Karena Allah Ta'ala waktu mereka timbangan amalnya, sudah semuanya sama. Kebaikan sama kejahatan itu sama di timbangan tersebut. Dia butuh satu, biar seperti kita lihat kalau kita beli sesuatu, mereka harus ke bawah itu sedikit tak. Dia minta satu biar turun ke bawah. Ini hadis sahih. Rasulullah bersabda, anak itu pergi ke saudaranya. Wahai saudaraku, saya butuh satu kebaikan aja. Bisa bantu saya? Dia bilang, enggak, saya tidak bisa. Karena saudaranya ini belum timbangan, belum dapat hisab. Takut dia kasih, nanti saya juga rugi atau jadi ahli neraka. Enggak mau. Datang ke ayah, ibu. Ibu kamu ini, dia puji ibunya. Ya, bilang enggak. Ayah juga. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Dan istri-istri atau istrinya dan anaknya. Likulli imri'in, setiap manusia dari itu di hari tersebut
Sya'nu yughni. Ada urusan sendiri, urusannya sendiri. Sudah tidak bisa kasih. La ilaha illallah. Terus Urusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. La ilaha illallah. Jadi wattaqu yawman. Ini Al-Quran setelah ya Bani Israel, betul. Mungkin kita baca. Ini setelah ya Bani Israel wattaqu yawman ya. Ya betul. Tapi Al-Quran itu di setiap masa, setiap waktu. Wattaqu yawman. Saya, kamu, kalian yang di sini harus kita takut dari hari tersebut. Tidak dapat syafaat, tidak boleh bayar atau ini, enggak. Terus ingat wahai Muhammad, ingat wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Seharusnya kita jadikan ini cerita besok aja. Jadi kita karena dari sini sampai beberapa ayat yang berikutnya masih nyambung cerita Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Mungkin kita baca ayat pertama ini karena ayat ini masih hubungannya jauh sedikit. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Wadhkur ya Muhammad hina ikhtabara, itu ibtala ujian. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Ujian. Ujian. Ya. La ilaha illallah. Apa itu? Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Kalimat itu terjemahnya jelasnya di buku tafsir banyak sekali. Ada yang bilang bicara atau kisah yang setelah ini itu diuji atau ujian Allah Ta'ala kepada Musa. Ada yang di dalam riwayat hadis itu riwayat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu ujian Allah Ta'ala kepada Musa apa? Itu tambah biar Allah Ta'ala memunculkan kemuliaan Sayyidina Ibrahim Sayyidina Ibrahim itu kasih ayat ini wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Juga Allah Ta'ala mau jadikan Sayyidina Ibrahim imam. Imam itu yang apa itu? Pemimpin yang untuk seluruh umat yang ikut agama yang benar. Pasti dia jadi imam. Imamnya Sayyidina Ibrahim. Kita baca inni wajjahtu wajhiya lilladzii fatara as-samaawaati hanifan wa ma ana minal musyrikiin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa ana awwalul muslimin. Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim bilang aku orang yang pertama Islam. Tapi kita wa ana minal muslimin. Doa kita wa ana, aku dari orang muslim. Sayyidina Ibrahim ini orang muslim yang pertama. Jadi semua yang ikut agama yang baru yang datang setelah Sayyidina Ibrahim sampai Isa itu namanya muslim. Enggak ada yang bilang Yahudi, enggak ada yang bilang Nasrani. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Itu Islam. Setelah agama yang datang, yang baru datang seperti setelah Musa itu Sayyidina Musa, agama mereka itu Islam. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Seluruh agama itu Islam. Setelah Sayyidina Musa alaihissalam wafat, baru mereka bilang Yahudi karena mereka di buku At-Taurah kasih tahu mereka bilang inna hudna ilaik, kita sudah balik lagi. Jadi kasih Yahudi. Nasrani itu setelah agama Islam datang kasih cerita mereka waktu mereka bilang wa idh qala Isa ibn Maryam al-Hawari man ansari ila Allah قال الحواريون نحن أنصار الله. Jadi ansar nasara. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. Ya. وإذ ابتلى أي واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين. Wahai Muhammad, kamu sebut atau kasih cerita ujian Allah Ta'ala kepada Musa. Kasih cerita ini kepada siapa? Kepada orang musyrik.
Ya. Juga ahli Alkitab. Ahli Alkitab, karena ahli Alkitab bilang itu Ibrahim Yahudi. Ada yang bilang Ibrahim Nasrani. Allah Ta'ala menurunkan ayatnya. Maka ana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Wa ahli Alkitab alladhina yantahiluna millat Ibrahim wa laysu alaiha. Mereka bilang, ya ahli Alkitab itu yang punya buku Taurat Injil bilang kita ikut agama Ibrahim. Tapi palsu, tidak benar. اذكر لهؤلاء ابتلاء إبراهيم أي اختاره لهم بما كلفه به من الأوامر والنواهي. Ujian Allah Ta'ala kepada Ibrahim di ashab tafsir itu banyak sekali. Ada yang bilang ini, ada yang bilang ada berapa perintahan, ada berapa perintah, ada berapa melarang, awamir dan nawahi. Tapi Sayyidina Ibrahim tepati berjanjian tersebut. Ikut semuanya. Itu sebabnya jadi wa ana awwalul muslimin. Muslim artinya apa? Berserah diri. Berserah diri kepada Allah Ta'ala. Seluruh yang Allah Ta'ala suruh dia ikut. Ini muslim benar. Jadi kita harus tanya diri sendiri. Kita muslim benar atau tidak? Atau nama. Sampai kita lihat kalau ada orang yang tidak salat, tidak puasa, tidak ibadah, kita bilang apa? Mereka bilang muslim KTP aja. Ya, artinya tidak berserah diri kepada Allah Ta'ala benar-benar. KTP aja muslim, tulisan aja. Tapi hakikatnya enggak. Di sini Ibrahim, Allah Ta'ala puji Sayyidina Ibrahim di surat An-Najm juga. Wa Ibrahim alladhi waffa. Waffa sempurna. Kasih. Waffa itu, kalau biar kita paham, waffa saya ambil hutang dari si fulan. 100. Tapi saya tidak bisa bayar semuanya. Saya bayar 22 atau 25 atau 30. Walhasil yang pertama 30, yang kedua 30, yang ketiga 30. Jadi 90, masih ada 10. Ini 10 yang sisa itu namanya waffa. Waffa sudah. Artinya apa? Artinya Sayyidina Ibrahim seluruh perintahan yang Allah Ta'ala suruh beliau, dia kasih semuanya. Wa Ibrahim di ayat di surat lain, wa Ibrahim alladhi waffa. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Di surat An-Najm itu wa Ibrahim alladhi waffa. Ay waffa jami'a ma syara'a lahu fa 'amila bihi salawatullah. Seluruh yang Allah Ta'ala kasih di syariatnya, dia kasih sempurna atau penuhi semuanya. La ilaha illallah. Itu biar kita nanti banyak kita baca di Al-Quran, inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu sendiri tapi satu umat. Kenapa? Karena seluruh perintahan yang Allah Ta'ala kasih dia isi semuanya. Itu luar biasa. Itu Kalau kita tanya diri sendiri atau duduk sama teman yang mungkin kita bercanda, bilang sama beliau, bagaimana puasa kamu, nafilah bisa semua full atau dia bilang, ya alhamdulillah, mungkin puasanya bagus, tapi bagaimana salatnya ya kurang, mungkin nafilah, mungkin sunnah. Itu kalau kita kumpul berapa orang baru kita bisa bilang, oh ini kalau sifat fulan sama fulan ini jadi di dalam satu orang ini orangnya bagus sekali. Tapi karena fulan punya satu sifat yang bagus, tidak ada sifat yang tidak bagus, ya yang kedua ada sifat bagus lain, ada sifat tidak bagus lain, ya beda-beda. Waffa jami' ma syara'a lahu fa'amila bihi salawatullah alaihi. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. Karena dia bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri kepadanya. وقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوا فأتمهن أي قام بهن وقوله بكلمات أي بشرائع وأوامر ونواهي. Yang tadi bilang perintah-perintah, melarang-melarang itu Sayyidina Ibrahim ikut semuanya. وقد اختلف العلماء في تعيين الكلمات. Ada khilaf, ada berapa khilaf di antara ulama, tapi bukan khilaf karena
masalahnya ini luas sekali, jadi ada yang bilang sekian, 1, 2, 3. Ada yang bilang enggak, bukan. Ini 1, 2, 3. Kasih berapa? Yang pertama, Faruya an Ibn Abbas, qala ibtalahu Allah bil manasik. Itu amal-amal haji. Kalau kita pergi haji, ada Ibn Abbas bilang itu kata-kata yang Allah Ta'ala suruh. Manasikul hajj, tapi yang sempurna. Jadi Sayyidina Isa, Sayyidina Ibrahim kasih semuanya full. Itu Ibn Abbas. Waruya anhu qala ibtalahu bitahara. Juga ada riwayat lain, ada riwayat lain dari Ibn Abbas, dia bilang Allah Ta'ala menguji Ibrahim di at-tahara, membersih. Bersih apa? Dia bilang 5 di kepala. Ada 5 dari kepala, 5 di tubuhnya atau di badannya. Firas qasus syarib. Kumis itu. Potong kumis atau cukur yang seperti sekarang ini. Rasulullah SAW suruh kita itu yang paling afdal. Boleh, yang penting bibirmu masih kelihatan. Juga kalau kamu mau makan, minum, jangan sampai kena makan atau minum tersebut. Hasilnya sampai bisa ada di dalam riwayat hadis, sampai bisa kelihatan kulitnya. Ya, itu satu. Wal madmadah. Madmadah itu kumur-kumur mulut, bersihin. Maksudnya bersihin mulutnya. Wal istinsyaq, masukin air ke hidung, keluar lagi. Ini namanya istinsyaq. Was siwak, pakai siwak. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Qasus syarib, was siwak, wa farqur ras. Farqur ras itu yang kemarin kita bilang, pakai sisir, rambutnya jadi 2 bagian, kanan kiri. Itu salah satu sunnah. Salah satu sunnah. Oh iya, tapi kita sekarang bagaimana? Lihat, enggak ada yang ikut sunnah. Muda-muda, anak muda yang sekarang cukur ini sampai kotak, di atas kasih seperti daun bohong kurma itu. Gini. Ada yang seperti jadi ayam, ada yang seperti ya beda-beda. Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Muhammad alaihi salatu wassalam, kalau dia sisir rambutnya, jadikan 2. 1 ke arah kanan, 1 ke arah kiri. Ini namanya farqur ras. Farq. Bisa dari tengah, bisa dari tengah langsung, bisa dari kanan ke kiri. Ke kanan, ini kanan. Jadi di sini ada seperti baris yang putih, itu perempuan sudah paham itu semuanya. Tapi ke arah kanan juga ke arah kiri. Itu 2 cara. Ada yang dari tangan. Boleh. Yang penting ini salah satu kata dari di ayat Al-Quran. Ini bikalimatin. Ujian. Jadi apa pertama? Bilang qasus syarib. Jangan sampai kumisnya panjang. Harus pendek. Ya, ulama bilang kalau sudah paling panjang-panjang masih kita kelihatan bibirnya. Itu yang ya, kalau lebih dari situ itu sifat orang Yahudi, Majus atau Nasara. Jangan, hati-hati. Yahud. Mereka panjang sampai tidak lihat bibirnya. Kalau mau makan atau mau minum kena. Itu orang Majus. Hati-hati. Rasulullah bersabda, a'ful liha, itu jenggot itu biarin, jangan potong. Wa huffus syawarib, khusu atau huffus syawarib. Oke, wal madmadah tadi bersihin mulutnya. Al istinsyaq maksudnya bersihin hidung, biar tidak perlu setiap kali bersihin. Kalau kamu 5 kali itu masukin air bersihin, sudah kotor semuanya pergi. Wasiwak, biar bersihin gigi. Wa farqur ras. Yang tadi artinya maksudnya apa farqur ras? Maksudnya bersihin rambutnya, tapi juga sampai dia sisir ke arah kanan atau kiri. Ini yang di kepala. Yang di tubuh atau di badan, taklimul adhafir. Itu namanya apa? Potong kuku. Wa halqul anah. Maaf, enggak tahu dalam bahasa Indonesia. Tapi itu rambut yang di bawah. Harus cukur juga. Wal khitan untuk laki-laki atau perempuan. Wa natful ibit, ini enggak tahu namanya apa, itu harus bersihin juga. Namanya apa itu bahasa Indonesia Rizki?
Ketiak, Syekh, bulu ketiak. Ketiak, ya ketiak. Itu kemarin Abud bercanda sama saya. Ketiak. Itu bersihin. Terus Syekh, bagaimana caranya? Saya mau cukur tapi tidak kuat. Mau pakai alat yang itu, copot aja. Yang penting kamu bersihin. Mau ikut cara yang afdal itu, ada berapa hikmah yang mereka bilang nataf, copot aja. Tapi kapan? Itu ada berapa orang dari awal tidak peduli, sekarang mau copot sudah tidak kuat. Ya, itu salahnya. Kalau dia dari awal mulai seperti itu copot, kalau dia muncul copot, sampai Rasulullah SAW kasih tahu kepada kita tidak boleh rambut itu semuanya yang tadi bilang katiak atau di bawah atau di manapun itu tidak boleh lebih dari 40 hari. Paling panjang 40 hari. Sunnah itu kita tahu di hari Jumat seperti potong kuku itu di sunnah di hari Jumat. Juga rapiin jenggotnya atau kumisnya itu juga sunnah di hari Jumat. Terus yang tadi bilang bulu-bulu atau rambut yang di tempat lain itu jangan lebih dari 40 hari. Jangan, itu paling panjang. Ya, bisa sebelumnya ya itu lebih afdal. Qala wa natful ibit wa ghaslu atharil ghaid. Itu satu. Tadi bilang apa? Potong kuku. Yang kedua halqul anah. Tadi bilang rumput bawah. Cobotin atau cukur. Al-khitan. Yang ketiga natful ibit atau ketiak. Wa ghaslu atharil baul. Ghaslu atharil baul kita tahu, kalau kita alhamdulillah orang muslim sudah paham ini, kalau masuk kamar mandi mereka pakai air. Orang Yahudi tidak pakai air. Jadi sunnah kita bersihin tempat keluar kotor dari belakang atau dari depan. Buang air besar atau kecil harus kita bersihin. Wa ghaslu atharil ghaid wal baul bil ma'. Bilma. Kalau dengan air itu cara Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Kalau seperti ya di beberapa bendara atau beberapa kamar mandi mereka tidak pakai air, sudah pakai tisu, ini cara orang Yahudi. Hati-hati kamu orang Yahudi atau orang Muslim, orang Muslim kita ikut. Tapi cek saya masuk kamar mandi di Jepang atau di tempat yang tidak ada air, bagaimana caranya? Ya bisa pakai, tapi jangan kamu salat. Kalau kamu tahu belum bersih 100%, karena tidak bersihin. Tidak bersihin kalau pakai tisu atau macamnya. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس. Rasulullah bersabda itu yang dari al-fitrah 5. Al-khitan. Khitan itu laki-laki atau perempuan, itu dari al-fitrah. Al-istihdad. Al-istihdad yang tadi pakai istihdad itu dari hadda min al-hadid. Al-hadid itu kita lihat itu mesin cukur rambut itu ada besi itu, sudah ini namanya hadid. Jadi pakai itu al-istihdad. Wa qassus syarib yang tadi bilang potong kumis. Wa taqlimul adfar. Taqlimul adfar itu potong juga kuku. Wa natful ibit, copot apa? Ketiak. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata yang atau di dalam ahli tafsir yang bilang kata yang Allah Ta'ala uji atau ujian Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Ada yang bilang cerita yang berikutnya, ada yang bilang imamah, ada yang bilang semuanya bisa masuk. Semuanya bisa masuk. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahli al-iman wa razaqana wa iyyakum الفقه عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Sudah Ustaz Rizki?